Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini dengan tugas kedua mata kuliah Sistem Informasi Bisnis dengan menjelaskan mengenai jenis-jenis bisnis. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurul Rahma Maulida Ibrahim dengan stambuk 083 202 10019 dari kelas C1 dengan dosen Ibu Dr. Andes Andi Masliau Tenrisau Adam SPMSI selaku dosen mata kuliah tersebut. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis bisnis. Yang pertama, ada jenis bisnis monopsoni. Dengan jenis monopsoni, pasar dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang dimana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Namun, walaupun begitu, penjual atau produsen juga harus tetap berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kualitas produk yang ditawarkan oleh para produsen. Pada dasarnya sudah terjamin kualitasnya. Ciri-ciri dari jenis monopsoni: yang pertama, pembeli hanya ada satu. Kedua, harga dapat ditentukan pembeli. Yang ketiga, biasanya barang yang dijual berupa barang mentah. Yang ketiga, ada perselisihan harga antara penjual dan pembeli. 4. Pendapatan tidak selalu sama. Adapun contoh dari jenis monopsoni yaitu contohnya seperti pemotongan ayam atau perkebunan yang hasilnya bisa dijual kepada pembeli untuk dapat dijual kembali. Yang kedua, ada jenis monopoli. Monopoli pasar merupakan suatu kondisi yang dimana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut dapat mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah dapat memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Dalam hal tersebut akan membuat para produsen baru yang hanya memiliki modal yang sangat kecil akan lebih sulit untuk mengalahkan penjual yang sudah lama hadir di pasar monopoli tersebut. Adapun contoh dari monopoli tersebut yaitu perusahaan yang tergolong ke dalam jenis pasar monopoli adalah perusahaan seperti BUMN, PLN atau listrik, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam lain. Ciri-ciri dari jenis monopoli ini: yang pertama, dapat dikuasai oleh satu perusahaan yang besar. Yang kedua, harga dapat ditentukan oleh penjual atau harga yang sudah tetap. Ketiga, tidak ada barang yang diganti. Kelima, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Yang ketiga, jenis pasar Yang ketiga,
Jenis pasar oligopoli. Jenis pasar oligopoli, pasar tersebut adalah jenis pasar yang dimana jumlah produsen atau penjualnya itu lebih sedikit, sedangkan pembelinya itu relatif yang banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan yang tidak sempurna, dengan jumlah produsen dan konsumen yang tidak dapat seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi yang sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan yang cukup ketat antara para penjual. Tak jarang mereka saling banting harga. Pasar oligopoli dapat tergolong ke dalam salah satu jenis pasar yang memiliki tidak sempurna, sebab produk atau barang yang dijual ini dapat bersifat homogen walaupun jumlahnya penjualnya banyak dan yang berbeda-beda. Setiap kebijakan yang diambil oleh si penjual yang menguasai pasar akan berpengaruh pada penjualan mereka yang menjadi produsen yang memproduksi produk serupa. Sebabnya karena keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada persaingannya. Adapun ciri-ciri dari jenis oligopoli, yang pertama ada produk yang dijual biasanya hampir sama kegunaannya. Yang kedua, banyaknya strategi untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, harga produk hampir sama. Adapun contoh dari oligopoli itu seperti perusahaan rokok atau smartphone, mereka menjual produk yang hampir sama tetapi membuat lebih unggul supaya pembeli lebih tertarik dari salah satunya. Ataupun bisa juga industri sabun, industri baja, industri pasta gigi, dan lainnya. Yang keempat ada oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ini ataupun yang jasa yang dapat ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya itu dapat ditentukan oleh pembeli atau konsumennya. Namun penjual tidak akan sampai mengalami kerugian atau tidak berdaya dalam menentukan harga pasarnya sendiri. Kebanyakan produk yang ditawarkan adalah bahan-bahan mentah ataupun hasil alam, sedangkan konsumen yang ada di dalam pasar oligopsoni dapat mayoritasnya adalah pedagang yang akan mengolah lagi produk yang mereka dapatkan dari pasar tersebut menjadi barang jadi. Ciri-ciri dari oligopsoni yaitu pertama, pembeli biasanya seseorang distributor. Yang kedua itu dijual bahan mentah. Ketiga, harga biasanya stabil. Yang keempat, pendapatan yang selalu merata. Adapun contoh dari oligopsoni itu seperti seorang agen yang biasanya membeli barang dari tempatnya langsung dan menjualnya kepada konsumen. Yang terakhir, yang kelima, jenis bisnis online. Bisnis online adalah sebuah bisnis yang dapat dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet dalam aktivitas bisnisnya. Bisnis online jadi salah satu bisnis yang kini
banyak sekali yang diminati. Mengaplikasikannya yang mudah serta keuntungan yang dapat menjanjikan menjadi daya tarik tersendiri. Bisnis online juga bukan hanya menguntungkan penjual tetapi juga pembeli, karena mereka bisa dengan mudah berbelanja tanpa perlu keluar rumah. Seiring dengan maraknya bisnis online, jasa pembayaran online juga ikut meningkat. Saat ini ada begitu banyak pilihan jasa pembayaran online yang bisa kita gunakan. Tentunya ini adalah hal yang patut dipertimbangkan bila Anda ingin memulai merintis bisnis online, karena lewat jasa pembayarannya tersebut Anda bisa memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Contohnya seperti bisnis online dari website sendiri. Kedua ada bisnis online menggunakan marketplace, bisnis online reseller, bisnis online dropship, bisnis online produk handmade, bisnis fashion, dan bisnis jasa. Itulah kelima dari jenis-jenis bisnis pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.